Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. نواصل في قراءة كتاب نزهة النظر للحافظ أبي الفضل إسماعيل أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: Nah, wa quddimal kalamu 'ala as-sahih li dzatihi li 'uluwi rutbatihi. Nah, ini penjelasan terhadap kalam penulis rahimahullahu taala wa khabarul ahad binaqli adlin tamil dhabt muttasilis sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin huwa as-sahihu li dzatihi. Mengapa beliau mendahulukan, dan sudah disebutkan ya bahwa khabar maqbul ada 4, as-sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi, kemudian hasan li dzatihi, dan yang terakhir hasan li ghairihi. Ini adalah 4 jenis hadis makbul. Kemudian beliau mendahulukan pembahasan mengenai sahih li dzatihi. Kata beliau, wa quddimal kalamu 'ala sahih, didahulukan pembahasan mengenai as-sahihu 'ala sahih li dzatihi, didahulukan pembahasan mengenai as-sahih li dzatihi, ya kata beliau li 'uluwi rutbatihi, karena ia yang paling tinggi kedudukannya. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan satu persatu kata kunci yang terdapat dalam definisi hadits as-sahih, di mana beliau mengatakan apa? Wa khabarul ahad binaqli adlin tamil dhabt. Ya, jadi kata kunci yang pertama yang harus diketahui apa itu adil. Kemudian apa itu dhabt, kemudian apa itu muttasilus sanad, ittisalus sanad, kemudian muallal dan syadz. Ini semua kata-kata yang butuh disebutkan definisinya untuk memahami definisi dari hadits sahih li dzatihi. Qala rahimahullah wal muradu bil adl. Apa yang dimaksud dengan al-adl? Kata beliau, al-adl secara umum adalah orang atau orang yang memiliki adalah. Jadi al-adl adalah orang yang memiliki sifat al-adalah. Ya. Makanya kata beliau, al-adl adalah man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wa al-muru'ah. Al-adl adalah orang yang memiliki malakah, memiliki kepribadian, ya, memiliki kepribadian yang kepribadian ini membuat dia komitmen di atas ketakwaan, mulazamati taqwa, ya, wal muru'ah, dan terjaga nama baiknya, bukan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar urf, ya, bukan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar urf. Baik. Al-adalah, ya, seorang dikatakan adil kalau memenuhi 5 syarat. Seorang dikatakan adil kalau memenuhi 5 syarat. Adapun di sini definisi yang beliau sebutkan bahwa al-adl adalah orang yang memiliki kepribadian yang dengan kepribadian ini atau kepribadian ini membuat dia mulazamah, komitmen di atas ketakwaan dan komitmen menjaga marwahnya, nama baiknya. Ini adalah definisi umum. Kalau kita mau jabarkan, ya mungkin ada yang bertanya, bagaimana bentuknya orang itu dikatakan mulazamatut taqwa wal muru'ah? Maka kita katakan bahwa syaratnya ada 5. Yang pertama harus Islam. Ya. Maka orang yang bukan Muslim itu bukan adil, bukan rawi yang adil, bukan orang yang adil. Yang pertama syaratnya adalah al-Islam. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh. Adalah apa? Sebelumnya al-aql dulu. Al-aql. Ya. Keluar darinya, ya, bukan orang yang adil, orang yang gila, al-majnun. Demikian pula anak kecil yang belum berakal, yaitu anak-anak yang usianya belum mumayyiz, masih di bawah usia tamyiz. Anak kecil itu belum dianggap belum dianggap berakal. Anak kecil sebelum mumayyiz itu belum dianggap ada akalnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-bulugh, harus baligh.
untuk mengeluarkan mumayyiz. Mengeluarkan apa? Mumayyiz tapi belum balik. Dia sudah mumayyiz, sudah punya akal tapi belum balik. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah apa? Salimun min asbabil fisqi. Dia selamat ataupun tidak melakukan sebab-sebab kefasikan. Dia bukan rawi yang fasik. Ya, atau dikatakan ghairu fasik. Ya, bukan orang yang fasik. Dan yang kelima apa? Salimun min asbabi min apa min salimun min asbab khawarimil muru'ah. Selamat dari hal-hal yang bisa mencoreng marwahnya, mencoreng nama baiknya, mencoreng kehormatannya. Ya, ini 5 persyaratan seorang rawi dikatakan al-adil. Muslim, akil, baligh, kemudian ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah. Ghairu fasik bukan orang yang fasik dan bukan orang yang tercoreng marwahnya, nama baiknya atau kehormatannya. Ya. Baik. Ini apa namanya? 5 kriteria seorang rawi dikatakan adil. Dikatakan ghairu fasik, dia bukan orang yang fasik. Ya, siapa itu fasik? Fasik kata para ulama adalah orang yang melakukan dosa besar, ya, manirtakaba kabiratan au asarra 'ala saghair. Au asarra 'ala saghair. Orang yang melakukan suatu dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus di atas dosa kecil, yakni walam yatub minhu. Kemudian dia tidak bertobat darinya. Maksudnya, ini dikatakan orang yang fasik. Ya, dan ini yang dimaksud di sini pada kalimat mulazamati taqwa, yakni dia orang yang bertakwa secara umum. Dia mulazamah dari ketakwaan. Ya. Bukan berarti orang adil itu orang yang tidak punya dosa, enggak. Makanya kata beliau di sini mulazamati taqwa, yakni secara umum sebagian besar kehidupannya itu di atas ketakwaan, bukan orang yang tidak punya dosa. Karena kalau seperti itu tidak ada rawi yang adil, ya. Maka rawi yang adil bukan orang yang tidak pernah berbuat salah ataupun dosa, namun para ulama menyatakan yang dilihat adalah apa namanya kehidupannya secara umum. Lebih mendominasi mana? Mungkin dia melakukan suatu kesalahan dan dosa, kemudian dia taubat darinya, walaupun itu dosa besar, tapi dia bertobat. Atau mungkin dosa kecil, tapi dia tidak sering tidak terus menerus dosa kecil tersebut. Ataupun kalaupun dia berada di atasnya, maka dia mungkin bertobat. Ya, maka dijadikan patokan adalah sebab apa namanya kehidupannya secara umum. Apakah dia ini dominan orang yang bertakwa atau dominan orang yang fasik? Kalau dia dominan orang yang bertakwa, yakni walaupun dia melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dan semacamnya. Nah, tapi kalau dominannya di atas ketakwaan, insya Allah dia akan bertobat dari hal tersebut. Ya, maka ini yang dimaksud dengan rawi yang adil. Kemudian dia memiliki marwah, muruah, memiliki kehormatan, yakni kehormatannya terjaga di tengah masyarakat. Ya, bukan orang yang tercoreng nama baiknya. Dan kalimat marwah ini lebih lebih sempit lagi dibandingkan ketakwaan. Ya, takwa itu kan yang penting kamu jangan melakukan haram dan jangan melakukan yang makruh, kan begitu. Nah, kalau marwah itu lebih sempit lagi, lebih ketat lagi. Ya, ini kadang ada perkara-perkara yang mubah, namun itu tidak layak dilakukan oleh seorang rawi, seorang alim, seorang ulama atau seorang penuntut ilmu misalnya. Itu perkara mubah tapi tidak layak dilakukan, maka itu bisa mencoreng marwahnya. Itu bisa mencoreng apa? Marwahnya. Nah, rawi yang adil bukan hanya orang yang menjauhi yang dilarang dalam artian yang haram maupun yang makruh, tapi dia juga meninggalkan hal-hal yang mubah karena itu nggak layak, bisa merusak kehormatan atau nama baiknya. Ya, itu marwah. Jelas ya? Jadi man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, atau dengan rincian penjabaran yang kita sebutkan tadi bahwa rawi yang adil adalah rawi yang memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, dia muslim, akil, baligh, kemudian ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah. Taib, ini al-adil. Wal muradu bit taqwa, kata beliau menjelaskan takwa di atas, ijtinabul a'mali sayyi'ah min syirkin au fisqin au bid'ah. Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah menjauhi amalan-amalan yang jelek, baik berupa kesyirikan atau berupa kefasikan atau berupa bid'ah dalam agama. Baik. Ini apa namanya? Masalah kesyirikan jelas. Kalau dia kesyirikan melakukan kesyirikan ya. Nah, demikian pula kefasikan. Ya, demikian pula apa? Bid'ah. Walaupun nanti di sini akan datang penjelasan nanti dalam pembahasan riwayatul mubtadi. Ya, ada penjelasan dan perincian nanti di tempatnya. Insyaallah taala kita akan jelaskan bahwasanya tidak semua riwayat atau ketika seorang itu meyakini suatu bid'ah,
Ya, tidak secara mutlak ditolak riwayatnya. Ya, tidak secara mutlak ditolak riwayatnya. Melainkan ada kondisi di mana riwayat mubtadi itu diterima. Karena itulah sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ghairu fasik di sini, ya, yang dimaksud dengan ghairu fasik di sini adalah ghairu fasik dengan fiskun zahir. Fiskun zahir. Jadi kefasikan ada dua, fiskun zahir dan ada fiskun batin. Ada kefasikan yang berupa amalan-amalan zahir dan ada kefasikan yang berupa keyakinan di dalam hati, batin. Nah, orang yang melakukan bid'ah ini adalah orang yang fasik secara batin, tapi dia bukan fasik secara zahir. Seperti misalnya Khawarij. Khawarij kan mereka orang yang mengharamkan betul-betul anti dusta kan begitu, anti bohong mereka karena mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam, maka tidak mungkin mereka berbohong. Ya, karena mereka meyakini kalau berbohong keluar dari Islam. Maka mereka orang yang dari sisi keyakinan atau dari sisi kefasikan zahir itu mereka sangat jauh dari perbuatan kefasikan yang zahir. Namun karena mereka meyakini bid'ah Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, maka mereka fasik secara batin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan dengan pembahasan fasik dalam definisi adalah fasik yang bersifat zahir. Kenapa? Karena buktinya banyak riwayat-riwayat yang mubtadi, riwayat dari seorang perawi yang mubtadi diterima. Dan akan datang nanti penjelasannya, demikian kenyataannya. Diterima riwayat-riwayat mubtadi tersebut. Kalau begitu, kata fasik yang diinginkan pada kalimat ghairu fasikin, ya, wa ghairu mahrumil muru'ah, bukan fasik, yakni bukan orang yang fasik dengan kefasikan yang sifatnya amalan zahir. Ya, adapun kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah dalam zahirnya, namun batinnya menganut sebuah bid'ah yang dengannya dia fasik secara batin, maka ini tidak mengeluarkan dia dari kategori adil, tetap dia adil. Jelas ya? Ini penjelasan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa kata fiskin di sini terbatas untuk fiskun yang batin, bukan fisik yang zahir. Baik, summa qala rahimahullahu taala wa dhabat. Sekarang beliau menjelaskan dhabat. Dhabat itu ada dua. Ya, kata para ulama, ad-dhabtu dhabtan. Kalau nggak salah ini ucapan dari Ali bin al-Madini atau Yahya bin Ma'in. Kalau nggak salah dari Ali bin al-Madini. Nah, ad-dhabtu dhabtan. Dhabat itu ada dua, ada dhabtu sadar dan ada dhabtul kitab. Dhabtu sadar dan ada dhabtu kitab. Baik. Kata beliau, wadhabtu dhabtu sadar. Ada dua ya, dhabtu sadar. Dhabat secara umum artinya apa? Ya, apa namanya? Dia menjaga dengan baik. Dhabat, dia mendhabat sesuatu, yakni dia menjaga dengan baik sesuatu tersebut. Nah, dhabat ini ada dua. Dhabat terhadap hadis, terhadap riwayat, terhadap ilmu itu ada dua. Yang pertama, dhabtu sadar. Dia menjaga di dadanya, yakni dia menghafalnya. Dia menghafalnya. Apa definisinya dhabtu sadar? Kata beliau, wa huwa an yusabbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Ya, an yusabbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Dhabtu sadar adalah seorang yusabbitu, mengokohkan, memastikan, mengisbat, menetapkan, yakni menghafal dengan baik maksudnya, menghafal dengan baik masami'ahu, riwayat yang dia dengarkan, ilmu yang dia dengarkan. Dia hafal dengan baik. Bagaimana patokannya suatu hafalan itu dikatakan sabit, yusabbitu masami'ahu, bagaimana bobotnya ya, batasan seorang dikatakan itu kuat hafalannya atau sabit hafalannya? Kata beliau, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi matasya. Dalam bentuk dia sanggup, dia mampu mengeluarkan hafalannya kapanpun dia mau. Jadi tanpa perlu mengingat-ingat, tanpa perlu mereka apa namanya mengulang merojah kembali, enggak. Ya, itu enggak apa namanya? Enggak dikatakan dhabat sadar kalau seperti itu. Yani hafalannya harus mungkin. Di antara apa dobit atau barometer seorang dikatakan mungkin adalah dia bisa mengeluarkan, mengucapkan hafalannya kapan saja dibutuhkan tanpa perlu persiapan, tanpa perlu mikir lagi, ngulang-ngulang lagi, ingat-ingat lagi. Itu namanya mungkin. Ya. 6. Kata para ulama, la ilma illa bil hifzi, wala hifdha illa bil itqan, wala itqana illa bil murajaah. Ya, bukan dikatakan mengilmui sesuatu kalau dia tidak menghafalnya. Ya, siapa yang tidak menghafal sesuatu, maka dia tidak dianggap berilmu tentang sesuatu tersebut. Dan tidaklah dianggap seorang itu hafal, kecuali kalau dia mungkin hafalnya. Yani dia bisa datangkan hafalannya kapan saja dia mau. Ya, wala itqana illa bil murajah. Dan itqan tidak akan diraih kecuali dengan sering mengulang-ulangi.
merojaah. Baik. Ini dhabtu sadar. Kemudian yang kedua dhabtu kitab. Wa huwa siyanatuhu ladaihi mundu sami'a fihi wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu. Adapun dhabtu kitab, yakni dia menjaga hadisnya di dalam sebuah kitab. Apa definisinya dhabtu kitab? Wa huwa siyanatuhu ladaihi. Dia menjaga buku itu di sisinya. Mundu sami'a fihi, sejak pertama kali dia mendengarkan hadis-hadis di dalamnya, ya. Wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu, dan dia mentashih, dia mengecek muqabalah namanya, muqabalah nuskhah, ya. Muqabalah nuskhah, dia mengecek, membandingkan, ya, memperbaiki apa yang keliru kalau memang ada yang keliru, ya. Kitab tersebut dia cek ila an yu'addiya minhu, sampai suatu saat dia menyampaikan hadis dari buku tersebut. Dari buku tersebut. Baik. Ini apa namanya? Dhabtu kitab. Ya. Jadi dhabtu kitab misalnya seperti ini. Misalnya saya apa namanya? Mau datang ke seorang guru. Mau datang ke seorang guru untuk mendengar hadisnya. Maka sebelumnya saya tulis dulu semua hadis-hadisnya dia. Misalnya dia punya 500 hadis, ya. Guru yang akan saya datang ini memiliki 500 hadis. Maka sebelum saya datang ke dia, saya tulis dulu semua 500 hadis ini. Ya, saya tulis 500 hadis ini. Ya. Sesampai di sana saya bacakan kepadanya, atau saya ikut majelis di mana hadis-hadisnya dibacakan. Intinya saya mendengarkan semua hadis-hadis yang sudah saya salin tersebut. Ya, sebelumnya. Saya mendengarkan apakah dari mulut guru saya atau dari mulut pembacanya. Kemudian guru saya membenarkan, iya demikian hadis-hadisnya. Itu makna sami'ah mundu sami'ah fihi. Yani dia mendengar hadis-hadis yang terdapat di dalam nuskho, dalam buku yang dia pegang tersebut. Nah, dan konteksnya nggak mesti saya salin dulu, bisa jadi juga bentuknya saya datang duduk kepada seorang guru dalam keadaan saya belum punya salinan hadis-hadisnya, saya cuma ikut mendengar, ketika dibacakan, diimla, saya salin, saat itu baru saya salin. Nah, kemudian setelah selesai saya salin itu hadis-hadisnya, ya, atau setelah selesai majelis dibacakan semua 500 hadis tersebut selesai, siyanatuhu ladaihi, saya jaga baik-baik buku ini sejak saya mendengar hadis-hadis di dalamnya. Kemudian apa? Wasahhahu, saya muqabalah, saya perbaiki, saya mentashih kalau ada yang keliru. Bagaimana caranya saya muqabalah? Misalnya kalau gurunya punya waktu, saya datang kepada guru saya. Misalnya, Syekh, ini dalam buku ini semua hadis-hadis Anda. Ya, saya sudah salin sebelum saya datang ke sini, atau misalnya saya baru salin semua tadi ketika diimla, saya sudah salin semua. Tolong dicek. Tolong apa? Dicek. Ya. Itu kalau misalnya gurunya punya waktu. Ya, dicek semuanya oleh gurunya, ya, apakah gurunya hafal hadis-hadisnya atau dia cek dibandingkan dengan buku dia sendiri. Karena gurunya juga punya nuskho misalnya, dia juga punya hadis-hadisnya juga tertulis dalam kitab dia. Maka dia bandingkan. Nah, setelah dia bandingkan dan mengatakan semuanya benar, nah, berarti ini namanya sudah dimuqabalah. Berarti buku saya sudah muqabalah namanya. Sudah dimuqabalah dengan nuskho, dengan buku guru saya. Nah, atau kalau dikatakan ini ada 2-3 hadis yang keliru, yang benar begini, nah, saya tasih, saya perbaiki. Itu makna wasahhahu, dia mentasih. Ya, ini dia muqabalah. Kalau benar semua alhamdulillah, kalau ada yang salah kalau ada yang salah di mana? Diperbaiki. Kalau ada yang salah diperbaiki. Jelas sampai sini ya? Baik. Wasahhahu ila an yu'addiya minhu. Nah, atau misalnya guru saya tidak punya waktu. Bagaimana caranya? Saya bilang sama guru saya pinjam kalau begitu bukunya. Kasihan kalau dia yang periksa sendiri, saya pinjam bukunya. Saya tidak bawa pulang, saya duduk di sini, saya akan cek. Ya. Setelah selesai majelis, saya bandingkan semua catatan saya dengan catatan bukunya guru saya. Ya, buku guru saya ini, saya bandingkan, ada yang salah saya perbaiki. Saya yang perbaiki tentunya. Saya cocokkan dengan nuskho guru saya. Atau kalau nuskhonya tidak ada, saya datangi murid-murid guru saya yang sudah senior, yang sudah lebih dahulu berguru kepada guru saya, yang sudah pernah mendengar 500 hadis tadi. Saya bilang, pinjam bukumu, saya mau cek, atau coba saya bacakan ulang ya. Kamu lihat catatan buku kamu, karena ini kan dia sudah catat sudah bertahun-tahun sebelumnya, dia sudah lama berguru sama guru saya baru mendengar.
Saya katakan kepadanya, saya bacakan 500 hadis, tolong dicek di buku kamu. Kalau ada yang salah beritahu, saya akan rubah. Itu namanya proses tashih. Itu namanya proses muqabalah nuskhah. Ya. Dan kitab turun-temurun itu, Sahih Bukhari sampai kita sekarang, itu proses seperti itu. Sejak dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mengimla Sahih Bukhari kepada Muhammad ibn Yusuf al-Firabri, ya, maka turun-temurun ketika dibacakan Sahih Bukhari selalu ada muqabalah nuskhah. Jadi setelah selesai di muqabalah dengan nuskhah. Pokoknya nuskhahnya mu'tamadah. Jadi di muqabalah dengan nuskhah yang mu'tamadah. Nah, itu namanya dhabtul kitab. Jadi dia jaga bukunya sejak dia pertama kali mendengar dari hadis tersebut, sejak setelah selesai dia salin semuanya, dia jaga baik-baik. Dia jaga dari apa? Dia jaga jangan sampai ada orang yang masuk tambahkan hadis yang bukan hadisnya. Atau jangan sampai ada tambahan titik yang seharusnya tidak ada titik di situ. Pokoknya dia jaga baik-baik. Tidak sembarangan dia pinjamkan. Enggak sembarangan dia buka, kemudian dia biarkan terbuka, kemudian dia pergi. Dia tutup sebelum dia meninggalkannya. Itu bentuk khianah. Ya. Kemudian dia mentasih, dia muqabalah. Muqabalah nuskhonya, ya, mengecek, mencocokkan, ya, kalau kita mau bahasakan, mencocokkan dengan nuskho gurunya, dan itu dia lakukan sampai pada akhirnya dia menyampaikan isi buku itu kepada muridnya kelak. Itu namanya dhabtu kitab. Namanya apa? Dhabtu kitab. Baik. Nah, ini dua cara menyimpan ilmu di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menyimpan ilmunya di dadanya, tidak pernah menulis sama sekali seumur hidup, dan sebagian lain ada yang menyimpan ilmunya di kitabnya, dan sebagian yang lain menggabungkan keduanya, dan itu yang paling baik. Di antara ulama yang terkenal hanya memiliki dhabtu sadar, yang hanya menjaga dhabtu sadarnya, adalah Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullahu taala. Disebutkan dia tidak pernah menulis. Ya, maka tabtu sauda alal bayda. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya, ini dia mengandalkan hafalannya seumur hidupnya ketika dia menghafal. Ya, menghafal apa? Demikian pula ma'ruf, ya. Bagaimana kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau menghafal saja, tidak pernah menulis. Abu Hurairah radhiyallahu taala. Itu dhabtu sadar saja. Dan sebagian ulama lain ada yang dhabtu kitab. yakni dia karena dia sadar hafalannya tidak kuat, maka dia jaga baik-baik catatannya. Dia perbaiki catatannya, dia rapikan catatannya, kemudian dia muqabalah. Kenapa? Karena hafalnya tidak kuat. Nah, rawi-rawi seperti ini, rawi-rawi yang hanya punya dhabtu kitab tapi tidak punya dhabtu sadar, kapan dia meriwayatkan dari hafalannya, maka hadisnya dhaif. Kapan dia meriwayatkan dari hafalan, maka hadisnya dhaif. Kapan dia meriwayatkan dari kitab, maka hadisnya diterima. Kenapa? Karena dia hanya punya dhabtu kitab dan tidak punya dhabtu sadar. Ya. Kemudian jenis yang ketiga di kalangan para ulama yang menggabungkan keduanya, dhabtu sadar dengan dhabtu kitab. Dan inilah yang paling afdol. Karena kata para ulama, al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Maksudnya, ya, kamu berpikir kamu sudah hafal itu, kamu hafal mati sesuatu tersebut, ya, pas tiba-tiba dibutuhkan, ya, kita mau mengandalkannya dalam sesuatu yang dibutuhkan, tiba-tiba kita lupa. Ya. Yani ketika dia tidak dibutuhkan, dia kayak ada di situ. Kita hafal baik. Tapi ketika dibutuhkan, hilang. Makanya dikatakan al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Maka yang paling baik adalah menghimpun keduanya. Dan ini para ulama muhaddisin yang memiliki kitab-kitab hadis, contohnya, ya, seperti Imam Ahmad, sebelumnya Imam Malik. Imam Malik jelas dhabtu sadar, tapi beliau menuliskan kitab-kitabnya dalam Al-Muwatta. Ya, sebagian dari hadis-hadis yang beliau hafal dalam Muwatta. Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, punya Musnad, Al-Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, ya, seluruhnya. Mereka imam, hafidh, dhabtu sadar, mereka punya, tapi bersamaan dengan itu tetap mereka menuliskan hadis mereka dalam sebuah kitab. Ya. Ini apa namanya? Adalah bentuk yang terbaik. Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, tidak ada seorang pun dari sahabat kami yang lebih kuat hafalannya dibandingkan Imam Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak pernah menceritakan hadis kepada orang kecuali sambil memegang kitab. Kecuali dari kitabnya. Padahal beliau hafal semua hadis-hadis beliau dalam Musnad Ahmad, beliau hafal seluruhnya. Tapi bersamaan dengan itu, kalau beliau dalam majelis riwayat ingin menyampaikan kepada orang, beliau selalu membaca dari buku. Ya, dan ini yang paling afdal tentunya, menggabungkan antara dhabtu sadar dengan dhabtu Alkitab. Jelas ya? Baik. Dan ada pembahasan di kalangan para ulama yang dibahas di buku-buku yang lebih tebal, ya, dibahas mengenai bagaimana kalau hafalan
dan catatan seorang perawi itu berbeda. Yang mana didahulukan? Ini insyaallah taala akan datang pembahasannya. Baik. Ini dhabtu sadar dan dhabtu alkitab. Nah, maka seorang yang menuntut ilmu tidak mengandalkan hafalannya, dia tidak punya hafalan yang kuat dan juga tidak memiliki catatan yang bagus, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, dia harus memiliki salah satu dari keduanya. Imma dhabtu sadar atau imma dhabtu kitab. Yang paling bagus adalah menghimpun keduanya. Baik, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di matan wa khabarul ahad binaqlil adli tamid dhabat. Nah, jadi bukan sebarang dhabat tapi harus tamid dhabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarah wa quyida bitam, ya, dan dhabat di situ dikaitkan dengan tam yang sempurna, ya, isyaratan ila rutbatil ulya fi dzalik, sebagai isyarat akan jenjang tertinggi dalam hafalan. Ya. Jadi terserah begini, terserah si perawinya itu mau dhabtu sadar, mau dhabtu kitab, yang penting tam. Yang penting apa? Sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna di sini tentunya bukan tidak pernah ada salah, nggak mungkin. Karena sesikoh apapun seorang perawi, sehafid apapun seorang perawi, sampai setinggi apapun derajat seorang perawi, dia punya hadis-hadis salah. Semua orang tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tapi beliau punya hadis-hadis yang keliru di dalamnya. Ya, semua orang tahu Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya. 6. Setinggi apapun hafalan seorang, sekuat apapun hafalan seorang perawi, dia punya hadis-hadis yang salah. Tidak mungkin tidak ada hadisnya yang salah. Maka kalimat tam sempurna di sini bukan berarti tidak ada salahnya sama sekali, tapi yang dimaksud dengan tam adalah jumlah hadis yang dia salah padanya itu jauh lebih sedikit persentasenya dibandingkan yang dia benar. Ingat, bukan sekedar lebih sedikit, tapi jauh lebih sedikit. Misalnya persentasenya 95 sama 5%. Misalnya dia punya hadis, 1000 jalan. Ya, dari 1000 jalan ini dia cuma salah 10. Nah, ini tam ini. Dari 1000 dia cuma salah 10. Ini kan tam. Ya. Ini rutbatil ulya, tingkatan tertinggi dalam hafalan. Tingkatan tertinggi dalam hafalan. Tapi kalau dia punya 1000 hadis salah 100, nah ini bukan tam. 100 itu terlalu banyak untuk patokan 1000. Misalnya kan seperti ini ya. Jadi apa namanya? Ini contoh saja. Di mana para ulama ketika mereka mendapati bahwa hadis-hadis yang si perawi ini keliru di dalamnya, persentasinya jauh lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis yang dia benar padanya, maka inilah yang mereka sematkan padanya dhabtu at-tamu dhabat. Tamu al-dhabat. Ya. Demikian pula kalau dhabtu kitab, kalau setelah dicek kitabnya misalnya, persentase kesalahan dalam kitabnya jauh lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis yang dia benar dalam kitabnya, maka dikatakan dia memiliki dhabtul kitab yang tam. Dhabtul kitab yang tam. Tapi kalau yang kesalahannya enggak banyak, sedikit, tapi persentasenya ya tidak selayaknya seperti itu, misalnya 90 10% misalnya, atau 80-20, yang seperti ini bukan tam. Yang seperti ini bukan tam. Tapi ini sekedar takrib ya, pendekatan, dan insya Allah bagaimana cara para ulama mengetahui dhabat seorang perawi itu tam atau tidak, itu dibahas di tempat yang lain. Nah, di sini kita hanya memberikan gambaran tentang at-tam. Nah, jadi ini syarat yang kedua dari hadis sahih lidzatihi. Kata beliau, wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabat. Khabar ahad kalau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sudah berlalu definisi adil, dan tamid dhabat, orang yang sempurna dhabatnya. Sudah berlalu apa itu dhabat dan apa itu tam. Nah, para ulama dalam pembahasan al-jarh wa ta'dil, dalam jarh wa ta'dil, mereka memiliki ungkapan yang lebih simpel untuk menggambarkan bahwa rawi itu adil sekaligus dhabatnya tam. Kata yang jadi ketika kita membuka buku-buku jarh wa ta'dil, ya, kadang kita tidak menemukan kalimat fulan adil atau fulan tamu dhabat dan semacamnya, kita nggak temukan itu. Ya, mereka menggunakan kalimat yang lebih simpel, yaitu kalimat thiqah. Thiqah. Jadi kalau kita mendapati dalam buku-buku jarh wa ta'dil dikatakan terhadap seorang perawi bahwa fulan thiqah, maka maksudnya apa? Dia adalah rawi yang adil dan tamu dhabat, sempurna dhabatnya. Ya, jadi kata thiqah itu sudah mewakili adalahnya, agamanya, ya, keagamaannya,
dan mewakili hafalannya yang kuat, yang sempurna. Dalam tanda kutip sempurna. Jelas ya? Nah, thiqah atau diulangi thiqatun thiqah atau dikatakan thiqatun hafid atau dikatakan thiqatun imam atau sifat-sifat pujian-pujian yang lebih tinggi dibandingkan itu. Dikatakan thiqatun sabtin mutqin ya, atau misalnya dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, masalah ini kan pujian yang sangat tinggi. Nah, maka ini semua menunjukkan bahwa si perawi yang dikatakan padanya thiqah itu memiliki adalah orang yang adil dan bobot yang sempurna. Maka kalau dikatakan si fulan thiqah, nggak perlu dipertanyakan ini adalahnya, dia adil atau bukan, dobot atau bukan, dobotnya dobot apa gitu kan, nggak perlu. Nah, karena thiqah ini sudah mewakili semuanya. Dan sehubungan dengan dobtu sadar dan dobtu kitab, asalnya para ulama ketika menyebutkan kata dobot, maka yang mereka maksudkan adalah dobtu sadar. Itu asal. Ketika diitlaqkan kata dobot, maka yang mereka maksudkan adalah dobtu sadar. Adapun kalau dobtu kitab, maka mereka akan mentambih. Misalnya disebutkan dalam biografi seorang perawi dikatakan fulan siqatun in haddasa min kitabihi. Dikatakan fulan itu siqah kalau dia meriwayatkan dari bukunya. Artinya kalau dia meriwayatkan dari kitabnya, ya dia tidak siqah. Nah, ini isyarat bahwa dia hanya punya dobtu kitab. Kadang ada sebagian perawi yang disebutkan dalam biografinya seperti itu, bahwa fulanun siqatun in haddasa min kitabih. Dia hanya siqah kalau dia meriwayatkan dari kitabnya. Jelas ya? Baik. Ini selesai jenis yang kedua, yaitu persyaratan yang kedua, yaitu tamamud dhabt. Tamamud dhabt. Nah, sebelum kita lanjut ke muttasil al-isnad, jadi di sini kita bisa melihat ya, kalau kita mau jabarkan al-adalah dengan ad-dhabt. Baik, adalah tadi adalah apa? Muslim, satu. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, akil. Yang keempat, salim min asbabil fisqi, ya, yakni ghairu fasik. Yang kelima, ghairu makhrumil muru'ah. Dan yang keenam, dhabt. Terserah mau dhabtus sadar atau dhabtul kitab, yang penting dia punya dhabt. Ini 6 perkara. Nah, mengapa saya jabarkan 6 perkara ini? Karena ini penting untuk masalah setelahnya. Perlu diketahui, jadi saya ulangi ada 6 poin ya, ada 6 poin. Yang pertama, Muslim, ya. Yang kedua al-Islam, yang kedua adalah al-aql, yang ketiga adalah al-bulugh, ya, balik, yang keempat ghairu fasik, yang kelima ghairu makhrumil muru'ah, dan yang keenam dhabt. 6. Perlu diketahui dalam proses menuntut ilmu atau secara khusus di sini dalam proses mengambil riwayat itu ada 2 jenjang atau ada 2 keadaan. Ya, ada 2 keadaan ataupun kondisi. Yang pertama ada namanya halu at-tahammul. Halut tahammul, kondisi di mana seorang perawi tahammul. Tahammul itu artinya mengambil hadis dari seorang guru, menerima hadis dari seseorang. Itu namanya tahammul. Tahammul dari kata hamala yahmilu, membawa. Jadi dia membawa hadis. Ya, kata Rasulullah SAW, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang yang membawa suatu hadis dia membawanya kepada orang yang lebih faqih dibandingkan dirinya. Maka proses ketika seorang mengambil hadis dari orang lain ini dinamakan apa? Tahammul. Kemudian keadaan hal yang kedua yaitu keadaan di mana dia menyampaikan hadis kepada orang lain, kepada muridnya nanti. Jadi tadinya dia menjadi seorang murid, nah ketika dia menjadi seorang guru dan menyampaikan hadisnya kepada orang lain, ini dinamakan al-ada, halul ada. Halul ada, al-ada yakni proses menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Sementara tahammul adalah proses mengambil hadis, mengambil ilmu. Ya. Jadi misalnya antum sekarang prosesnya ini tahammul. Tahammul. Nanti ketika antum suatu saat mengajar ke orang lain dinamakan apa? Al-ada. Tahammul ada, mengambil hadis dan menyampaikan hadis. Tahammul wal ada. Nah, dari 6 perkara yang kita sebutkan tadi, dari Muslim sampai dhabt, ya. Yang dipersyaratkan pada tahammul, perhatikan, yang dipersyaratkan pada tahammul hanyalah al-aqlu, ya, dan al-dhabt. Yang dipersyaratkan pada tahammul hanyalah al-aqlu dengan al-dhabt. Ya. Hanya itu yang dipersyaratkan. Ya. Yani ketika dia mengambil hadis dari seseorang, dipersyaratkan dia dalam keadaan berakal dan dipersyaratkan dia punya dhabt.
dia punya dobat dengan kedua salah satu bentuknya, apakah dobat kitab atau dobat sadar terserah. Yang penting dia punya dobat. Itu dalam kondisi tahammul. Jadi 6 syarat ini hanya 2 yang dipersyaratkan dalam kondisi tahammul. Adapun dalam kondisi ada dipersyaratkan semuanya, 6-6-nya ini dipersyaratkan ketika ada. Jadi yang pertama kita lihat muslim, syarat Islam. Islam ini hanya dipersyaratkan kalau ada. Adapun tahammul tidak dipersyaratkan seorang itu muslim. Maka kalau ada seorang kafir yang mendengarkan hadis, mendengarkan suatu ilmu, kemudian dia menghafal hadis tersebut ketika dia masih kafir. Lantas setelah itu dia masuk Islam dan menceritakan hadis yang dia dengar ketika masih kafir, maka ini riwayatnya syah. Kenapa? Karena Islam hanya dipersyaratkan ketika ada, ketika dia menyampaikan hadisnya nanti. Harus muslim. Adapun ketika dia menerima dan mendengarkan hadis, tidak dipersyaratkan dia muslim. Ya, ini sebagaimana sahabat siapa? Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taalaan, di mana beliau ketika masih kafir mendengarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur di salat maghrib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan kemudian dia sampaikan ketika sudah masuk Islam. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib membaca surah At-Tur. Jelas ya? Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya al-Islam hanya dipersyaratkan pada saat al-ada. Ini kalau ada orang kafir mendengarkan hadis ketika dia kafir dan dia mencoba menyampaikannya saat dia masih kafir, enggak diterima. Karena kalau ketika dia menyampaikan berarti itu kondisinya ada, dan ada itu dipersyaratkan muslim. Adapun tahammul tidak masalah, dia tidak muslim. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya nih kalau kejadian sekarang misalnya ada orang ya, orang Kristen misalnya atau orang kafir misalnya mengikuti sebuah pengajian misalnya. Nah, kemudian dari pengajian itu dia tertarik masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, belajar. Kemudian setelah dia mumpuni dan dia mengajarkan orang, dia mengatakan saya pernah mendengar dulu ya. Saya dulu pernah mendengar ceramah dulu waktu saya masih kafir. Ya, bunyi ceramahnya begini. Apakah bisa diterima darinya? Kita bilang bisa diterima. Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan dia sudah muslim, walaupun ketika dia mendengar dulu dia masih kafir. Jelas ya? Jadi Islam itu hanya syarat pada al-ada tapi tidak dipersyaratkan pada tahammul. Yang kedua, al-akal. Al-akal ini dipersyaratkan pada dua-duanya. Harus dia berakal ketika tahammul dan berakal ketika dia ada. Yani tidak boleh dia mendengar hadis dalam keadaan gila dan menyampaikannya dalam keadaan gila. Atau apa tadi? Yang kedua, yakni di bawah usia mumayyiz. Kalau ada anak kecil masih di bawah usia mumayyiz, anggaplah misalnya 4 atau 3 tahun, ya, mendengarkan hadis, ya, maka ini tidak syah. Walaupun nanti dia sampaikan setelah setelah dia dewasa, misalnya dia bilang, oh saya pernah mendengar hadis dulu seperti ini, saya pernah mendengarkan ilmu seperti ini. Ditanya, usia kapan kamu mendengar? Dia bilang kayaknya masih 3 tahun. Nah, ini nggak diterima. Kenapa? Karena dia dulu tahammul ketika belum berakal. Yani anak 3 tahun belum mumayyiz. Walaupun dia sampaikan setelah dia dewasa, tapi itu tidak berpengaruh. Tetap nggak boleh. Atau dikatakan misalnya, saya dulu lupa ingat, kayak waktu masih gila pernah hadir pengajian misalnya, pernah dengar begini-begini. Itu nggak diterima. Kenapa? Karena al-akal dipersyaratkan pada tahammul dan dipersyaratkan pada al-ada. Yang ketiga adalah adalah al-bulugh. Iya. Al-balik. Al-bulugh ini hanya dipersyaratkan ketika al-ada juga. Adapun tahammul enggak dipersyaratkan enggak dipersyaratkan balik. Yang penting dia mumayyiz. Karena kalau dia belum mumayyiz berarti tadi belum berakal ya. Berarti kan belum berakal kalau belum mumayyiz. Berarti untuk tahammul yang penting dia sudah mumayyiz. Walaupun belum balik, maka tahammulnya syah. Asalkan dia menyampaikan ilmunya nanti sesudah balik. Ya, dan ini banyak terjadi pada sahabat-sahabat yang muda seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada beberapa hadis di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengalaminya dan mendengarkannya ketika belum balik, tapi sudah mumayyiz, dan beliau sampaikan kepada murid-murid beliau ketika beliau sudah dewasa. Maka ini diterima. Seperti misalnya hadis Ibnu Abbas yang beliau cerita bahwa pernah sahabat radhiyallahu anhum sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau datang membawa onta betina, ya. Kemudian beliau turun dari onta tersebut dan melewati famarartu baina yaday baina yaday sof,
Ya, maka saya pun melewati apa? Melewat di depan soft, yakni di tengah-tengah soft saya lewati. Setelah itu saya ikatkan onta, kemudian saya ikut sholat. Dan di situ disebutkan kata Ibnu Abbas, waqadna haztul ihtilam, dan waktu itu saya sudah hampir balik. Nah, haza yakni sudah hampir balik. Belum balik ketika itu. Maka ini kejadian terjadi ketika beliau belum balik. Ya. Namun karena ini adalah proses tahammul, proses mengambil ilmu, maka tidak ada masalah. Dibenarkan, disyahkan tahammulnya, namun kalau ada, ya, dia harus sudah balik. Dan Ibnu Abbas melakukannya. Jelas ya? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian syarat yang berikutnya fasik, goir fasik dan goir mahrum lil muru'ah. Ini jelas ya? Ya. Ini goir fasik dan goir mahrum lil muru'ah, ini hanya syarat dalam ada, bukan syarat dalam tahammul. Syarat dalam ada dan bukan syarat dalam tahammul. Ya nih, kalau orang kafir saja syah tahammulnya, apalagi cuman orang fasik kan begitu ya, lebih disyahkan lagi. Yang penting dia sampaikan nanti hadisnya, riwayatnya, ilmunya ketika sudah nggak fasik lagi. Baik. Nah ini jadi sekali lagi dari 6 ini Islam, muslim, balik, muslim, al-Islam, al-aqal, al-bulugh, adamul fisqi, adamu khawarimil muru'ah, dan al-dhabat. Ya. Al-dhabat ini dipersyaratkan pada dua-duanya ya, baik ketika tahammul dan ada. Nah, maka dari 6 ini hanya 2 perkara yang dipersyaratkan pada saat tahammul, yaitu apa? Al-aqlu, ya, al-aqlu dan apa? Dan al-dhabat. Baik. Ini selesai ya penjelasan berkenaan dengan binaklil adli tamil dhabat. Sekarang kait yang ketiga dari hadis sahih adalah wal muttasil. Muttasilul isnad. Muttasilal isnad. Apa itu muttasil? Kata beliau, wal muttasilu ma salima isnaduhu min suqutin fihi. Sebuah sanad dikatakan muttasil kalau sanad itu selamat, atau sesuatu dikatakan muttasil kalau sanadnya selamat dari sukut, adanya rawi yang hilang, yang gugur, yang jatuh dalam sanadnya. Jadi hadits dikatakan al-muttasil kalau sanad hadis tersebut aman, selamat dari gugurnya atau jatuhnya seorang perawi, dihilangkannya seorang perawi dalam sanad. Nah, dan akan datang nanti insya Allah penjelasan mengenai al-muttasil. Nah, sekarang bagaimana kita tahu atau bagaimana barometernya, tolak ukurnya sanad itu selamat dari sukut? Kata beliau, bihaitsu yakunu kullu mir rijalihi sami'a dzalikal marwiya min syaikhihi. Dalam bentuk setiap perawi dalam sanad tersebut mendengarkan hadis itu dari gurunya. Mendengarkan hadis itu dari gurunya. Nah, jelas ya? Baik. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa syarat hadis sahih harus bersambung sanadnya. Bagaimana bersambung sanadnya? Ya jangan ada rawi yang hilang di dalamnya. Bagaimana caranya kita mengetahui atau bagaimana bentuknya tidak ada rawi yang hilang? Yakni dipastikan kalau setiap perawi itu mendengar hadis itu dari gurunya. Mendengar hadis tersebut dari gurunya. Nah, mau dia pakai kata sami'tu, dia pakai haddasana, dia pakai akhbarona, atau dia pakai kata an, tapi dia bukan mudallis, ya. Nah, dia juga bukan mursil. Nah, maka yang seperti ini apa? Diterima, dianggap muttasil walaupun dia pakai an. Ya, walaupun dia pakai an atau dia pakai qala, tapi terbukti dari jalan yang lain bahwa dia memang mendengar dari rawi dari gurunya dalam sanad tersebut, maka ini dihukumi muttasil. Baik, di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan dalam nuzhah di sini, bihaitsu yakunu kullu mir rijalihi sami'a. Dia mendengar, setiap rawi mendengar. Nah, di sini yang dimaksud atau beliau rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud muttasil adalah kalau setiap perawi mendengar hadis tersebut dari gurunya. Ini tentunya min babit taglib. Ya, kalimat sami'a ini min babit taglib. Kenapa? Karena suatu sanad dikatakan muttasil itu ada beberapa cara. Jadi ada beberapa metode tahammul yang disyahkan oleh para ulama. Ingat tadi tahammul apa? Mengambil riwayat dari orang. Yani suatu sanad dikatakan muttasil, salah satunya adalah kalau dia mendengarkan hadis itu dari gurunya. Mau gurunya yang membaca, dia yang mendengar, ataukah dianya yang membaca, atau kawannya yang membaca, gurunya mendengar, dan dia juga ikut mendengar di situ. Nah, tapi sanad yang bersambung tidak selamanya
dalam bentuk mendengar atau membaca kepada guru. Nanti akan disebutkan juga bahwa di antara cara tahammul mengambil hadis yang syah, caranya adalah dengan ijazah. Ijazah itu tidak ada sama. Si guru tidak pernah membaca kepada murid, si murid tidak membaca kepada guru. Guru cuma mengatakan, saya ijazahkan kepada kamu kitab ini atau hadis ini. Maka syah bagi si murid meriwayatkan hadis itu dari gurunya secara ijazah, dan itu dianggap bersambung. Padahal tidak ada sami'ah, tidak ada mendengar. Ya, karena itulah mungkin definisi yang lebih tepat, ya, atau bukan kita katakan tepat ya. Di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala hanya menggunakan bahasa yang simple dan yang difahami secara umum, bahwa yang dimaksud muttasil pokoknya bersambung, yakni setiap perawi mendengar hadis itu dari gurunya. Wa illa sebenarnya walaupun dia tidak mendengar dari gurunya, tidak mendengar dari gurunya, tapi dia meriwayatkan secara ijazah, ini hukumnya syah. Ini juga dianggap apa? Bersambung. Karena itulah kita bisa memberikan definisi yang lebih detail lagi, karena di sini Ibnu Hajar hanya menyebutkan definisi umum saja, yakni min babit taglib. Kebanyakannya kan riwayat itu dengan mendengar, tapi tidak menafikan adanya ijazah. Tidak menafikan bahwa ijazah itu tidak syah. Ya, dianggap munqati, enggak. Ya, ijazah itu dianggap muttasil walaupun tidak mendengar. Maka kita bisa katakan bahwa al-muttasil adalah, ya, al-muttasil dobitnya adalah, ya, ayyarwiyar rawi an syaikhihi bi ihda turqit tahammulis sahihah. Ya, al-muttasil adalah ayyarwiyar rawi al-hadis. Seorang rawi meriwayatkan hadis. Ayyarwiyar rawi al-hadis. Iya. Amman fauqahu, dari siapa yang di atasnya di dalam sanad, ya. Siapa yang di atasnya dalam sanad, ya. Bi ihda turqit tahammulis sahihah, dengan menggunakan salah satu cara tahammul yang sahihah. Salah satu cara tahammul yang sahih, yakni yang dihukumi muttasil. Mau dengan cara sama atau dengan cara ardon. Sama itu artinya apa? Guru yang membaca, murid yang mendengar. Atau ardon itu murid yang membaca, guru yang benar mendengar. Ataukah melalui ijazah, tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar, si guru cuma mengatakan, nih silakan riwayatkan dari saya hadis ini, saya ijazahkan kepadamu. Maka ini juga dianggap bersambung walaupun tidak ada mendengar. Taib, summa qala rahimahullahu taala. Ini muttasil definisinya. Jadi hadis sahih harus muttasil. Nah, dikatakan wa muttasilah sanad. Bersanadnya bersambung. Apa itu as-sanad? Kata beliau, was-sanadu taqaddama ta'rifu. Sanad itu sudah berlalu definisinya. Lah, kapan berlalu kata sanad? Padahal belum pernah berlalu sebelumnya. Bersama dengan itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, was-sanadu taqaddama ta'rifu. Sanad sudah berlalu definisinya. Padahal ini baru tempat pertama sanad ini, kata sanad ini disebutkan di sini. Ya. Tapi beliau mengatakan sudah berlalu definisinya. Sudah berlalu definisinya. Nah, kita lihat di sini sebentar. Nah, ini bagi yang pakai cetakan apa namanya? Nukat ini, bagi yang pakai nukat. Baik. Nah, ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wal muradu bituruqi al-sanid. Ketika beliau menjelaskan pembagian khabar menjadi mutawatir wal ahad. Wal khabaru imma an yakuna lahu turuqun. Nah, apa itu turuqun? Kata beliau, wal muradu bituruqu al-asanid. Yang dimaksud dengan turuk dalam hadis, dalam pembahasan ini adalah al-asanid. Al-asanid bentuk jamak dari al-isnad. Apa itu al-isnad? Hikayatu thariqil matan. Ya, menghikayatkan jalan sampainya kita kepada matan. Thariq yakni jalan. Jadi apa yang mengantarkan kita sampai ke matan hadis itu dinamakan al-isnad. Kata beliau, al-isnad adalah hikayah, membawakan, menyampaikan jalan kita untuk sampai ke matan. Ya. Lihat ya, di sini beliau menggunakan kata apa? Wal isnadu. Isnad adalah hikayah itu thariqil matan. Kemudian di sini beliau mengatakan tadi apa? Was-sanadu, kata beliau rahimahullahu taala, was-sanadu qad taqaddama. Apa tadi kalimatnya? Afwan, sebentar. Nah, was-sanadu taqaddama ta'rifuhu. Nah, ini menunjukkan bahwa as-sanad dan al-isnad tadi kan di atas menggunakan kata isnad. Di sini menggunakan kata sanad. Ini menunjukkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menguatkan pendapat di kalangan para ulama
yang mengatakan bahwa as-sanadu dengan al-isnad itu sama. Ya, yaitu hikayatu thariqil matan. Pembawaan penghikayatan. Hikayat kan artinya membawakan, menceritakan atau menyampaikan torik jalan kita untuk sampai ke matan, yaitu ini nama rawi-rawinya ini, orang-orangnya, itulah sanad. Ya, atau dalam definisi yang lain, as-sanad adalah silsilatur ruwatu al-musilatu ilal matan. Silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Bahwa as-sanad ataupun al-isnad adalah silsilatur ruwat, mata rantai perawi, al-musilatu ilal matan, yang mengantarkan kita sampai ke matan. Yang mengantarkan kita sampai ke matan. Baik. Ini sudah ya, berkenaan dengan al-isnad was-sanad. Nah, wal mu'allalu, syarat berikutnya, wal mu'allalu lughatan ma fihi illah. Al mu'allal, bahwa hadits syadz tidak boleh mu'allal, ghair mu'allalin wala syadz. Apa itu mu'allal? Kata beliau secara lughatan ma fihi illah. Hadis secara bahasa, mu'allal adalah sesuatu yang padanya terdapat illah. Illat artinya cacat, penyakit. Illat artinya apa? Cacat atau penyakit. Namun identiknya adalah penyakit dalam yang tidak kelihatan dengan secara kasat mata. Itu al-mu'allal secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, ma fihi illatun khafiyyatun qadihah. Adapun mu'allal secara istilah adalah ma di sini yakni al-hadis. Al-hadis alladzi fihi illatun khafiyyatun qadihah. Hadis yang padanya terdapat cacat, yang khafiyah, yang terselubung, yang tersembunyi, yang qadihah, yang merusak keabsahan hadis, merusak kesahihan hadis. Itu dinamakan al-mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya ada cacat yang tersembunyi dan merusak keabsahan hadis. Insyaallah akan datang bab tersendiri tentang al-mu'allal ini. Wasyadzu lughatan al-munfarid. Ini syarat yang kedua. Hadis syarat berikutnya, hadis hadis sahih tidak boleh syadz. Min ghairi syudzudin wala mu'allal, kan gitu definisinya. Tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allal. Mu'allal sudah disebutkan. Adapun syadz lughatan al-munfarid, yang bersendirian. Syadz secara bahasa bermakna yang sendirian. Wastilahan ma yukhalifu fihi rawi man huwa arjahu. Ya. Ma yukhalifu fihi rawi man huwa arjahu minhu. Yaitu apa? Secara istilah, syadz adalah hadis di mana seorang perawi menyelisihi rawi yang lebih rajih dibandingkan dirinya. Seorang perawi menyelisihi rawi lain yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Lebih kuat dari sisi hafalan. Lebih kuat dari sisi apa? Dobotnya, dari sisi hafalannya. Ataukah mungkin sama hafalannya, tapi yang dia selisih itu lebih banyak orangnya. Dia misalnya sendiri menyelisihi 3 orang, menyelisihi 2 orang, lebih banyak orangnya. Maka ini juga dinamakan hadits syadz. Hadis yang dia menyelisihi orang yang lebih arjah, lebih kuat hafalannya dibandingkan dirinya. Walahu tafsirun akhar sayati, dan ada tafsir lain, penjelasan definisi lain dari hadits syadz sebagaimana yang akan datang. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu penjelasan mengenai hadits as-sahih. Jadi kesimpulannya, hadis sahih adalah hadis yang menghimpun 5 syarat ini. Yang pertama, al-adl, adalatul ruwat. Ya, kemudian yang kedua, dhabtur ruwat. Kemudian syarat yang ketiga, ittisalus sanad, sanad yang bersambung. Yang keempat, adamu syudzud, dan yang kelima, adamul mu'allal. Adamu syadz dan adamu al-mu'allal. Ya, atau afwan, ghairu syadzin dan ghairu mu'allal. Ini 5 syarat. 5 syarat dari hadis sahih. 3 syarat yang pertama kata para ulama itu syarat subutiyah namanya, syurut subutiyah, syarat yang harus ada pada hadis sahih. Sementara 2 syarat yang terakhir itu syarat salbiyah namanya, syarat yang tidak boleh ada pada hadis sahih. Syarat yang tidak boleh ada pada hadis sahih. Adapun syarat subutiyah, yakni syarat yang harus sabit, harus ada pada hadis sahih. Yang pertama adalah ruwat, rawinya harus adil. Yang kedua apa? Dhabtur ruwat, rawinya harus memiliki dobat yang tam, maksudnya tam dobat. Dan yang ketiga, ittisalus sanad, sanad bersambung. Ini tiga-tiganya harus ada pada hadis sahih. Sementara 2 syarat yang terakhir adalah syarat salbiyah, yakni syarat yang harus disalb, dinafikan, ditolak dari hadis sahih. Yaitu apa? Syadz dan mu'allal. Hadis sahih tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allal. Harus dinafikan dari hadis sahih. Syadz dengan mu'allal. Jelas ya? Jadi 5 syarat hadis sahih bisa terbagi menjadi 2. 3 syarat yang pertama dikatakan syarat subutiyah,
dan 2 syarat yang terakhir dikatakan syarat salbiyah. 3 syarat yang pertama syarat yang diharuskan ada pada hadis sahih, dan 2 syarat yang terakhir yaitu syad dengan mu'allal, itu syarat yang diharuskan tidak ada pada hadis sahih. Harus dinafikan dari hadis sahih. Nah, suatu hadis, perhatikan, kapan ada suatu hadis terkumpul padanya 5 persyaratan ini, 5 kriteria ini, maka dikatakan hadisnya sahih. Hadza haditsun sahihun. Hadza haditsun sahih. Ini hadisnya sahih. Tapi kalau misalnya ada hadis yang terpenuhi cuma 3 syarat yang pertama, kita memastikan perawinya semuanya sikoh dan semua sanadnya bersambung, cuman kita belum bisa memastikan apakah tidak ada illat di dalamnya, tidak ada syarat di dalamnya, kita belum bisa memastikan. Kita baru memastikan 3 syarat yang pertama, maka kita mengatakan kita bisa mengatakan bahwa ini hadis sahihul isnad atau isnaduhu sahih. Ya, sanadnya sahih. Karena kita hanya menghukumi sanad dengan 3 syarat yang pertama itu. Makanya bedakan antara ucapan ulama hadza haditsun sahih dengan hadza haditsun isnaduhu sahih. Bedakan antara ucapan ulama ini hadis sahih dengan ini hadis sanadnya sahih. Jadi bedakan antara hukum sahih kepada suatu hadis dan hukum sahih kepada sanad suatu hadis. Ini beda. Jelas sampai sini? Kalau mereka mengatakan ini hadis sahih, yang sahih adalah hadisnya, berarti 5 syaratnya terpenuhi. Tapi kalau mereka mengatakan sanadnya yang sahih, berarti hanya 3 syarat yang pertama terpenuhi, 2 syarat yang terakhir belum terpenuhi, belum jelas. Maka ya termasuk kesalahan misalnya kalau kita mendapati Syekh Albani misalnya ya, mengatakan Syekh Albani misalnya mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih, langsung kita mengatakan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Enggak. Beliau tidak mensahihkan hadisnya, beliau hanya mensahihkan sanadnya. Yani beliau baru menjamin 3 syarat yang pertama terpenuhi. Ya, baru 3 syarat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, yang terakhir belum beliau cek atau belum sempat beliau cek seluruhnya. Jelas ya? Nah, apa perbedaan hukum terhadap hadis itu sahih sama hukum terhadap sanad itu sahih sanadnya? Ya, ini perbedaannya. Kalau suatu hadis dikatakan sahih, yakni hukum sahih mengarah kepada hadisnya, maka dipastikan hadisnya sahih. Tapi kalau hukum sahih itu mengarah ke sanadnya, dikatakan sanadnya sahih, maka itu bukan pensahihan kepada hadis. Makanya salah kalau dikatakan sahihul isnad, terus kita katakan disahihkan olehnya. Enggak. Jelas ya? Kenapa? Karena bisa jadi ada suatu hadis, sanadnya sahih tapi doif. Jadi sanadnya sahih, yani secara sanad dia sahih, tapi secara utuh, kalau kita kumpulkan semua jalan-jalannya, ini hadis doif. Yani dia hanya sahih pada sebagian jalan, tapi seutuhnya, kalau kita kumpulkan semua jalan-jalannya, ternyata hadisnya apa? Hadisnya doif. Jelas ya? Jadi hukum terhadap sanad itu berbeda dengan hukum terhadap al-hadis. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini walillahilham selesai pembahasan berkenaan dengan hadits as-sahih. Dan insyaallah taala kita akan bacakan nanti kalamnya Ibnu Hajar rahimahullah masih berkenaan dengan apa namanya sedikit tambahan penjelasan berkenaan dengan hadits sahih untuk melengkapi apa yang telah berlalu. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada soal sampai sini?